Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Agustina Siti, saya dari Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh tentang penerapan rancangan bujur sangkar Latin. Nah, contoh yang saya ambil di sini mengenai jurnal yang berjudul tentang penelitian ingin mengetahui pengaruh pungkil intisari fermentasi A, B, C, D terhadap bobot kambing crossbur jantan lepas sapi. Dan berkaitan dengan hal ini, peneliti mengambil 4 ekor kambing crossbur jantan lepas sapi dengan ukuran 11 bulan, 13 bulan, 15 bulan, dan 16 bulan dengan bobot badan awal 17 kg, 18 kg, 19 kg, dan 20 kg. Nah, berkaitan dengan hal ini, telah disajikan data hasil percobaan pengaruh pungkil intisari fermentasi terhadap bobot kambing crossbur jantan lepas sapi, yang dimana memiliki ulangan 4 dan kelompok pemberian pungkil intisari fermentasi dengan level berbeda ada PO, P1, P2, dan P3. Terdapat 4 ulangan yang dimana kelompok pemberian pungkil intisari fermentasi dengan lapar berbeda itu terdapat PO, P1, P2, dan P3. Nah, setiap ulangan dia memiliki nilai yang berbeda. Yang pertama, ulangan 1 dengan PO itu terdapat nilai 1895. Ulangan 2 dengan PO 2010. Ulangan 3 terhadap PO 2087, ulangan 4 pada PO 2193, dan untuk P1, P2, dan P3 sama seperti PO dan ulangannya juga sama. Nah, sekarang kita akan mencari analisis ANOVA-nya. Pertama-tama kita akan jumlahkan setiap masing-masing jumlah baris, yang dimana jumlah baris PO ulangan 1 ditambah P1 ulangan 1 ditambah P2 ulangan 1 ditambah P3 ulangan 1 sama dengan enter. Tujuh, 4, 4. Nah, kita bisa drive sampai ke ulangan keempatnya dan mendapatkan hasil akhir dari ulangan keempat 8882. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah kolom, yang dimana jumlah kolom sama dengan sum PO ulangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama dengan enter, mendapatkan hasil 8185. Nah, ini kita bisa drive sampai ke P3-nya dan mendapatkan hasil pada P3 7743. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah kolom pada jumlah baris, yang dimana sums jumlah baris ulangan 1, 2, 3, dan 4 itu sama enter dan mendapatkan hasil 31668. Nah, setelah kita mencari hasil dari jumlah baris dan jumlah kolom, sekarang kita akan mencari tentang jumlah masing-masing dari seluruh perlakuan A, B, C, dan D. Yang dimana kita akan mencari perlakuan A yang pertama dengan sama dengan perlakuan A pertama itu terdapat pada PO dengan ulangan 3 ditambah P1 dengan ulangan 2, P2 dengan ulangan 4, P3 dengan ulangan 1. Enter dan mendapatkan hasil 7896. Untuk B, C, dan D begitu juga seterusnya seperti penjelasan yang di A. Dan sekarang kita akan mencari ratanya, yang dimana dari jumlah perlakuan itu dibagi 4 sama dengan 1974. Dari 1974 ini kita akan bisa drive sampai yang D-nya dan mendapatkan hasil 2032. Nah, sekarang kita akan mencari faktor koreksi, yang dimana faktor koreksi itu terdapat pada jumlah baris dikuadratkan dibagi 4 kuadrat. Itu sama dengan 626788889. Kita akan melengkapi tabel sumber keragaman sidik ragam, yang dimana yang pertama saya buat
itu total, yang dimana totalnya 4 dikali 4 dikurang 1, kita enter, sama dengan 15. Kemudian baris dari jumlah keseluruhannya, DB akunta ulangan 1, 2, 3, dan 4 dikurang 1, sama enter, kita enter, dan mendapatkan 3. Untuk kolom akunta dari kelompok fermentasi PO, P1, P2, P3 dikurang 1, enter, mendapatkan 3. Dan untuk perlakuan kita menggunakan dari jumlah A, B, C, dan D dikurang 1, kita enter, sama dengan 3. Dan untuk galaknya kita mendapatkan dari total DB baru dikurang DB baris dikurang DB kolom dikurang DB perlakuan, sama dengan, kita enter, dan mendapatkan 6. Nah, sekarang kita akan mencari JK. Dan untuk mencari JK itu sama dengan Samski dari hasil jumlah PO, P1, P2, P3 datanya itu dikurang dengan faktor koreksinya, dan kita enter dan mendapatkan hasil 4, 7, 9, 1, 9. Dan untuk baris pada JK itu Samski jumlah baris keseluruhan dibagi account ulangan keseluruhan dikurang faktor koreksi, sama dengan 60690. Dan untuk perlakuan Samski dari jumlah seluruh perlakuan A, B, C, dan D dibagi account perlakuan A, B, C, dan D dikurang faktor koreksi, sama enter, sama dengan mendapatkan hasil 36155. Dan untuk galak kita mencari dari hasil dari total dikurang JK pada baris dikurang kolom pada baris dikurang perlakuan pada baris, dan mendapatkan, kita enter, 30765. Dan untuk KT-nya kita menggunakan rumus DB per JK sama dengan 17169. Dan untuk kolom pada KT DB kolom dibagi JK kolom sama dengan 20230. Dan untuk perlakuan sama juga seperti mencari baris dan kolom. Dan untuk galak juga sama dengan seperti mencari pada KT baris, KT kolom, dan KT perlakuan. Nah, sekarang kita mencari F hitung pada baris, yang dimana F hitung pada baris KT baris dibagi KT galak, enter, mendapatkan hasil 22,85123. Dan untuk mencari F hitung pada kolom, KT kolom dibagi dengan KT galak, kita enter, 3,945932. Dan untuk mencari F hitung perlakuan, KT perlakuan dibagi KT galak sama dengan 230, hasilnya 2350398. Dan untuk mencari F tabel 5%, kita menggunakan rumus F inverse, portability-nya 0,05, DB baris, DB galak, kita enter, sama dengan 4757063. Kita bisa drive sampai perlakuan F tabel 5% dan mendapatkan hasil yang sama dan serupa. Sekarang kita akan mencari NS pada F hitung, yang dimana sama dengan if logical text itu pada F baris lebih besar dari F kolom,
tanda petik if false-nya bintang. Tanda petik NS, tanda petik koma, tanda petik bintang, tanda petik enter sama dengan NS. Nah, untuk nyari NS pada F hitung kolom perlakuan, kita tinggal tarik dari NS F hitung baris sampai perlakuan ditarik dan mendapatkan NS yang sama dengan jumlah yang sama juga. Nah, setelah kita selesai mencari tabel sidik ragam, kita akan mencari uji lanjut BNJ yang dimana D, B, A, C ini sebenarnya menggunakan rumus. Kita klik data, baru sort, kolom, sort on-nya flawless, ordernya A to Z. Kita klik OK. Maaf sebelumnya, di sini saya sudah pertama kali mencarinya, dan ketika membuat video ternyata error, dan di sini saya akan melanjutkan cara mencari reratanya. Reratanya ini kita mulai dari hal yang terbesar sampai yang terkecil, yang dimana rerata yang terbesar itu 20,32 dan rerata yang terkecil 19,05. Dan kita akan mencari selisihnya, yang dimana selisihnya rerata D dikurang rerata B. Kita tekan tombol F4 sama enter 26. Dan untuk mencari selisih dari A, kita menggunakan rerata B dikurang rerata A dengan tekan tombol F4 enter 32. Dan untuk 69 kita juga sama dengan menggunakan rumus yang terdapat pada D, B enter 69. Dan untuk NS-nya sama juga dengan mencari NS pada F hitungnya juga, yang dimana NS-nya ini if F27 ini dari selisih 26 lebih kecil dari 43,85, koma, tanda petik bintang, tanda petik koma, tanda petik NS enter, dan mendapatkan hasil NS juga. Dan kita juga bisa mengdrive-nya sampai yang ke C. Nah, sekarang kita akan mencari yang pada yang kedua, yang dimana juga yang pada yang kedua itu 0 yang dimana yang pada yang kedua itu yang sekarang rerata B dikurang rerata A sama dengan 32. Dan untuk yang 32 ini kita bisa drive sampai yang ke C. Dan untuk yang mencari yang 69 itu kita menggunakan rerata A dikurang rerata C enter dan mendapatkan 69. NS-nya juga sama kayak mencari yang selisih 26 rumusnya enter. Dan untuk juga yang ini kita bisa ngedrive dari sini dan mendapatkan hasil bintang. Dan untuk juga 69 sama dengan menggunakan rumus rerata A dikurang rerata B. Rerata C enter dan dengan 69. Dan ini untuk juga ini sama seperti yang cara mencari selisih dari 26, 32, 69, 32, 69. Dan untuk notasinya saya mulai dari hal terkecil itu dengan menggunakan notasi sama A kecil semua. Nah, dan sekarang kita akan mencari UA dari rumus yang didapat 4,9. Dan sekarang kita akan mencari SY, yang dimana SY secured JK galak
dibagi akunta PO, P1, P2, P3. Kita enter. Mendapatkan hasil 43,85. Dan untuk nyari BNJ kita menggunakan rumus QA dikali SY. Kita enter. Dan mendapatkan hasil 214,68. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa pada setiap tabel sidik ragam uji F di atas menunjukkan bahwa F perlakuan baris dan kolom lebih kecil F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pungkil inti sawit fermentasi terhadap bobot badan kambing krus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan kata, mohon maaf dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.